Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate. Hai buat kalian yang kalian mau belajar saham, terus kalian pengen tahu cara beli saham tuh kayak gimana. Itu caranya kalian buka rekening saham atau sekuritas sahamnya. Nah, sebelum kalian pilih rekening saham pakai bank saham apa, jenis apa, aplikasi jenis apa, kalian kalau mau nabung saham itu aku saranin kalian berpacu pada LQ45. Nah, di sini kalian bisa langsung tahu saham-saham yang LQ45. Nah, kalian bisa ketik pusatis.com investasi saham indeks terus LQ45. Nah, tujuannya LQ45 adalah biar kita kalau beli saham itu benar-benar saham yang bagus. Karena tujuannya kita beli saham itu kan kita harus lihat nanti perkembangannya saham tuh kayak gimana buat kita. Habis itu aman nggak, terus gimana semuanya gitu. Yang intinya kita harus berpacu pada LQ45. Sebenarnya ada juga LQ20, 30. Nah, kita berpacu aja sama LQ45 karena kita baru belajar. Kalau kalian ragu, pengen aku ke saham yang bener-bener bagus lah, bener-bener bagus, itu kalian bisa di 10 besar LQ10 gitu. Jadi contohnya di sini ini ada saham LQ45 periode Agustus 2020 sampai Januari 2021. Jadi ini per tahun, bahkan per setengah tahun itu ada datanya gitu. Nah, ini datanya itu dari IDX. IDX itu buat yang ngurusin saham-saham. Oke, aku jelasin dulu. Di sini ada penjelasannya juga. Di sini tuh ada LQ45. LQ45 itu indeks saham yang terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas atau liquid tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi dan atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Jadi buat kalian jadiin referensi biar kalian nggak beli saham gorengan gitu. Jadi aman buat kalian, aman buat kalian yang pengen jadiin saham itu buat tabungan masa depan, buat tabungan jangka panjang, bukan buat yang diperjualbelikan. Kalau langsung pengen yang diperjualbelikan secara cepet gitu, kalian bisa nyobain trading. Cuman kalau aku lebih suka yang saham, soalnya santai aja gitu. Kita tinggal nunggu-nunggu aja, nunggu hasilnya, baik itu dari hasil kenaikan harga sahamnya ataupun dari dividennya. Nah, kali ini kan kita masih bahas LQ45 dulu. Nah, kalau kalian pengen nabung saham buat jangka panjang, buat masa depan kalian harus lihat LQ45. Saran aku ya lihat aja per bulan gitu, siapa tahu ada perubahan. Nah, di sini dari IDX ini udah data dari IDX-nya. Kalau kalian cari kayak daftar sahamnya, kalian bisa ke websitenya IDX, terus kalian lihat yang LQ45. Nah, di sini yang periode saham yang masuk LQ45 periode Agustus 2020 sampai Januari 2021. Nah, ini tuh ada ini yang 10 besar. Ini ada S Hardware Indonesia, terus ada Adoro, Adro, terus AKR, Antam, ASI, BBCA, BBNI, BBRI, BBTN, BMMRI lah. Ini tuh semuanya ini tuh yang LQ45. Jadi kalau kalian itu aman kalau nabung saham di sini. Jadi kan namanya investasi pasti penuh dengan risiko. Nah, ini untuk mengurangi risiko kalian bisa nabung di sini. Ini datanya ya ini datanya, kalian bisa screenshot juga. Nah, ini yang masuk LQ45. Jadi kalau kalian masih awal, jangan main saham gorengan dulu, tapi cari saham yang udah LQ45. Di sini kan yang udah LQ45 udah ada datanya. Nah, ini kalian bisa screenshot, kalian bisa mempertimbangkan saham mana aja saham yang udah masuk LQ45, saham mana yang pengen kalian masukin kayak gitu. Kalian mau beli sahamnya di mana? Di sini kan ada 1 sampai 15. Ini ada S Hardware, ada Ro, Astra, Bank Sentral Asia, BCA yang terkenal banget gitu. Di situ ada BRI yang banknya ada di seluruh pelosok Indonesia.
Habis itu ada beberapa bank lainnya. Terus di sini juga ada Ciputra Developer, ini properti. Habis itu di sini yang 10, habis ini yang rank 11 sampai 27 dari Bumi Serpong Damai, kode sahamnya BSDE, namanya Bumi Serpong Damai Tbk. Kalau Bank BTN Syariah, kode sahamnya BTPS. Nah, kalau Gudang Garam Tbk, ini perusahaannya gede juga. Ini kode sahamnya GGRM. Nah, sampai semuanya di sini ada kayak Indofood, terus Japra, ini sosis JPFA, ini kode sahamnya JPFA, nama perusahaan. Kode sahamnya kan JPFA. Nah, ini nama perusahaannya tuh Japa Konfit Indonesia Tbk. Terus ini ada JSMR, Jasa Marga Persero Tbk. Terus ini juga ada KLBF, KLB Pharma. Ini di farmasi. Nah, ini yang masuk 27 besar, L45. Terus kita scroll ke bawah. Ini ada MDKA, Merdeka Corporate Gold Tbk. Ini yang baru masuk di LQ45 sampai 45, sampai Wijaya Karya Persero Tbk, singkatannya WIKA. Nah, terus ada daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ45 pada evaluasi 3 Agustus kemarin, 3 Agustus 2020. Siapa aja yang keluar dari LQ45? Ini ada BRPT, Barito Pacific Tbk, terus ada LPPF, Matahari Department Store Tbk, terus WSKT, Waskita Karya Persero Tbk. Nah, di sini ini Matahari ini keluar dari LQ45. Dulu ini Matahari sahamnya gede banget, terus turun. Terus kalau nggak memenuhi syarat itu biasanya dikeluarin dari LQ45. Kalau ada yang dikeluarin dari LQ45, pasti ada yang dimasukin. Nah, ini ada yang baru masuk, perusahaan yang baru emiten atau perusahaan yang baru masuk di LQ45. Ini ada Merdeka Corporate Gold dengan kode saham MDKA, ini baru masuk. Terus Mika, Mitra Keluarga Karya Sejahtera Tbk, ini juga baru masuk. Terus habis itu Sumercan Agung Tbk, ini juga baru masuk. Jadi ada 3 saham yang baru masuk di LQ45. Ini yang ada 3 saham. Pada periode 3 Agustus 2020 ada 3 saham yang 3 emiten yang dikeluarin dari LQ45, yaitu Barito Pacific, Matahari Department Store, sama Waskita Karya. Ada yang dikeluarin, pasti ada yang dimasukin. Nah, ini ada emiten baru yang dimasukin di LQ45, yaitu Merdeka Corporate Gold dengan kode saham MDKA, terus Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk dengan kode saham MIKA. Terus yang ketiga ada Sumercan Agung Tbk dengan kode saham SMRA. Jadi kalau ada updatean, ada yang dikeluarin dari LQ45, pasti ada yang ditambahin. Kayak gini, ada yang lama yang dikeluarin, terus ini ada yang ditambahin baru yang kinerjanya bagus gitu. Nah, kriteria pemilihan saham indeks LQ45 kalian bisa baca. Ini indeks LQ45 adalah mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, saham itu udah tercatat di BEI minimal 3 bulan. BEI ini Bursa Efek Indonesia. Berarti kalau biar bisa masuk di saham LQ45 itu pertama tercatat di Bursa Efek Indonesia. Terus yang kedua, aktivitas transaksi di pasar reguler, yaitu nilai volume dan frekuensi transaksinya. Terus yang ketiga, jumlah perdagangan di pasar reguler. Terus yang keempat, kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. Terus itu selain itu mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut, dan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut. Nah, di sini evaluasi indeks pergantian saham. Terus ada komisi penasehat hari dasar indeks LQ45. Jadi ada hari dasar indeks LQ45 ini diluncurkan pada bulan Februari 1997 untuk mendapatkan data historikal yang cukup panjang. Hari dasar yang digunakan adalah tanggal 13 Juli 1994 dengan nilai indeks sebesar 100. Nah, ini komisi penasehat. Di sini juga ada
Evaluasi indeks pergantian saham. Di sini Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja emiten-emiten yang masuk dan menghitung indeks LQ45. Setiap 3 bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Pergantian saham akan dilakukan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. Kayak gitu. Jadi acuannya kita kalau kita mau nabung saham ke depan buat tabungan masa depan 5 tahun ke depan, 6 tahun bahkan 10 tahun ke depan, kita berpacu pada LQ45 ini gitu. Nah, ini LQ45 nya. Ada akses, ini 1 sampai 10. Di sini ada 11 sampai 29. Ini dari 30 sampai 45.